Bismillahirrahmanirrahim. Allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama tentang syarat-syarat salat. Di antara syarat salat adalah seseorang harus terangkat dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan alhamdulillah kita telah selesai mempelajari bagaimana cara agar diri kita terangkat dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan di antara syarat salat yang lain adalah kita harus bersih dari najis, baik najisnya najis yang berat, najis yang menengah maupun najis ringan. Dan alhamdulillah kita juga telah selesai mempelajarinya, yaitu kalau ada najis besar berat seperti dijilat anjing, maka kita mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan ada pun yang lainnya dengan cara beristinja, itu akan kita masuki kembali. Dan caranya dengan mencuci air, ataukah dengan cara menggantikannya kalau tidak ada air dengan dedaunan, tisu dan selainnya, selama bukan hal yang dimuliakan, seperti misalnya roti kering atau uang kertas dan selainnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki syarat setelahnya, bahwasanya syarat-syarat salat adalah masuknya waktu. Ini yang akan kita pelajari, yang akan kita detailkan bagaimana cara mengetahui waktu-waktu sholat. Walaupun alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada dari Kementerian Agama yang mengerjakan hal ini, tapi perlu untuk kita pelajari agar menambah keilmuan kita dan keyakinan kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salat ini itu ada hukumnya yang wajib dan ada hukumnya yang sunnah. Adapun yang wajib ada 5, yang sama telah kita ketahui, yaitu salat subuh, salat isya, salat zuhur, asar dan maghrib. Walaupun terjadi perbedaan pendapat dari guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa yang diwajibkan lagi adalah salat witir. Walaupun pendapat ini kita lemahkan karena adanya riwayat yang sahih bahwasanya dia bukan kewajiban, walaupun wajib untuk Nabi. Jadi salat malam itu diwajibkan untuk Nabi, tidak diwajibkan untuk umatnya. Kalau salat malam sekali lagi itu diwajibkan, riwayatnya diarahkan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi akan kita pelajari tentang waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Adapun waktu salat subuh yang dimana kita sekarang ini, waktu salatnya adalah ketika terbit fajar shadiq. Karena fajar ada 2, fajar shadiq dan fajar kadzib. Ada fajar yang fajarnya itu dusta, bukan asli fajar. Memang ada terbit fajar, ada cahaya putih di arah timur, di ufuk sana, namun itu bukan. Biasanya ini kita dapati kalau kita mendaki, kita berada di puncak gunung, itu sangat nampak ada cahaya-cahaya subuh yang seperti ekor serigala yang lurus menonjol naik ke langit. Maka itu bukan berarti sudah masuk waktu subuh. Dan haram lagi seseorang untuk makan, karena ini juga waktu-waktu ini berhubungan dengan batas sahur, bolehnya orang makan dan tidak bolehnya orang makan. Kalau kita sekarang alhamdulillah ada waktu yang menentukan, tapi sekali lagi itu tidak paten, itu hanya pendekatan, sebagaimana yang banyak dikomentari. Jadi sekali lagi waktu shadiq, adanya cahaya subuh di arah timur sana, yang cahaya subuhnya itu bukan melurus ke langit seperti ekor serigala,
Jadi itu namanya fajar kadzib. Yang benar fajar shadiq yaitu cahaya yang menyebar. Jadi dia menyamping sebarannya. Tasimbuhi cahayanya istilahnya. Jadi yang menyebar cahayanya, yang melebar cahayanya, bukan yang menajam ke atas atau menajam ke bawah. Itu bukan. Kalau hal yang misalnya kita di puncak gunung, kalau cahayanya seperti ekor serigala yang menancap ke atas, lurus, tajam, maka itu masih dibolehkan seseorang untuk makan. Dibolehkan untuk berhubungan badan walaupun Ramadan. Tidak dibenarkan untuk orang melakukan solat. Kenapa? Karena belum masuk waktu solat. Jadi sekali lagi kita ingatkan, ini untuk solat subuh. Dan untuk solat zuhur waktunya adalah ketika bayangan sama tinggi atau sejajar dengan diri kita. Jadi kalau sholat subuh misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di perjalanan dan tidak membawa jam, maka boleh berdiri di matahari saja. Ketika ukuran bayangan sama tinggi dengan badan kita, berarti itu bukti bahwasanya sudah masuk waktu zuhur. Jadi cara mengetahuinya adalah ketika bayangan sama tinggi, sama panjang dengan tubuh kita. Ini yang harus kita pahami. Itu masuk sholat zuhur. Dan sholat asar 2 kali lipat dari badan kita. Sholat asar 2 kali lipat. Misalnya kalau kita punya tinggi 1,5 meter, berarti sholat asar ketika 3 meter, berarti sudah masuk sholat asar. Adapun sholat maghrib ketika cahaya matahari itu tenggelam di arah barat. Namun ini juga perlu diperhatikan. Bukan hanya tenggelamnya matahari, tapi ditunggu sampai cahaya kuning-kuning itu tidak menajam ke atas. Sebagaimana tadi di fajar, harus menyebar. Biasanya ini bukan hanya tenggelamnya sunset. Biasa orang mengatakan sunset, tenggelamnya matahari, tapi itu matahari setelah tenggelam akan ada beberapa menit setelahnya, itu akan ada cahaya yang menyebari di tengah-tengah laut. Itulah baru waktu berbuka dan waktu masuknya sholat. Jadi harus diperhatikan, bukan matahari masih membulat dan dia tenggelam sedikit di laut, tidak. Sampai betul-betul tenggelam, sampai cahayanya saja yang tertinggal melebar di lautan, barulah masuk waktu berbuka dan masuknya waktu sholat. Dan adapun sholat isya dibolehkan setelah sholat maghrib, zikir-zikir, sholat sunnah, dan langsung sholat isya boleh. Dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'iyah digabungkan. Bahkan menganggap dari mazhab guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala itu yang paling afdal. Itu bolehnya. Tapi yang paling afwan itu bolehnya. Namun yang paling afdal diakhirkan. Salat isya yang paling afdal diakhirkan, yaitu sekitar jam 11. Karena pernah Nabi mengurus suatu kaum sekitar kurang lebih sampai jam 11. Kemudian para sahabat sampai anak kecil itu sudah tertidur. Sebagian laki-laki sudah pada ngantuk. Tapi kata Nabi, seandainya saya tidak takut memberatkan kalian, maka saya lakukan salat isya pada saat ini. Karena ini waktu paling afdal. Karena salat lebih malam itu lebih afdal. Tapi waktu bolehnya tadi sudah salat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian langsung salat isya. Kalau kita tidak tahu karena ada di perkampungan atau di perjalanan, maka cara mengetahuinya dengan munculnya bintang-bintang. Jadi kalau sudah tenggelam matahari, itu akan muncul bintang-bintang dan itu menunjukkan waktu salat isya. Jadi sekali lagi, dengan munculnya bintang-bintang itu menunjukkan sudah masuknya salat isya. Jadi ini waktu-waktu yang telah kita pelajari
InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari. Kenapa mesti kita pelajari tentang waktu-waktu ini? Karena solat ini adalah ditentukan waktunya. Ya, jadi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya solat itu solat wajib, bukan solat sunnah. Karena solat ada dua, ada yang sunnah dan yang wajib. Kalau sunnah ada yang terikat juga dengan solat itu sendiri, ada yang tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, inna salata, sesungguhnya solat itu, solat yang wajib itu, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, itu telah ditetapkan waktunya. Artinya siapa yang solat belum masuk waktu-waktu yang kita sebutkan, maka solatnya tidak sah. Walaupun dia menangis, walaupun panjang solatnya, itu solatnya tidak sah. Maka wajibnya di sini untuk kita mempelajari, karena kaidah usul fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka yang dengannya itu juga ikut wajib. Jadi kalau waktu solat wajib tidak sempurna, tidak sah solat kecuali mengetahui waktunya, maka mempelajari waktu solat itu juga hukumnya wajib. Jadi sekali lagi kita ingatkan, fajar shadiq adalah fajar yang menyebar di arah timur sana, yang menyebar cahayanya. Adapun zuhur semisal dengan diri kita panjangnya, asar 2 kali lipat, maghrib tenggelamnya matahari dan menyebarnya matahari di lautan, dan isya ketika terbitnya bintang-bintang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.